Tahun 1965 adalah saat yang penuh tantangan bagi Singapura. Setelah dikeluarkan oleh Malaysia karena perbedaan politik dan ekonomi antara partai-partai yang berkuasa, Singapura memperoleh kemerdekaan meskipun bukan atas keinginannya sendiri. Negara ini menghadapi populasi yang terus bertambah dengan cepat serta kebutuhan mendesak untuk membangun kekuatan ekonomi. Tanpa sumber daya alam dan dengan kebutuhan lahan yang lebih banyak untuk keperluan perumahan, komersial, dan industri, Singapura berada dalam perlombaan melawan waktu. Bagaimana mereka bisa mengatasi masalah kekurangan lahan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka? Reklamasi lahan menjadi solusinya, tetapi prosesnya tidak selalu sederhana. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi, apa itu reklamasi lahan? Secara sederhana, ini adalah proses menciptakan lahan baru dari laut. Sejak merdeka, Singapura telah melakukan berbagai proyek reklamasi lahan yang ekstensif untuk memperluas wilayahnya sekitar 25% hingga mencapai luas daratan sebesar 733 km persegi. Saat ini, Singapura diperkirakan membutuhkan tambahan setidaknya 5.600 hektar lahan lagi untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi yang diproyeksikan mencapai 6,9 juta jiwa pada tahun 2030. Namun, reklamasi lahan di Singapura sebenarnya sudah dimulai sejak era kolonial, jauh sebelum negara ini merdeka, yakni pada tahun 1822. Proyek reklamasi lahan pertama dilakukan di tepi selatan Sungai Singapura, di mana area tersebut adalah rawa-rawa rendah yang rentan terhadap banjir. Para pekerja menggali tanah dari sebuah bukit untuk mengisi area basah tersebut. Sebuah tanggul kemudian dibangun di tepi sungai untuk mencegah air meluap ke daratan. Saat ini, area tersebut dikenal sebagai Boat Quay, sementara tempat di mana bukit tersebut pernah berdiri kini menjadi Raffles Place, pusat distrik keuangan Singapura. Proyek reklamasi lainnya di area seperti Teluk Ayer dan Beach Road menambahkan total 300 hektar lahan selama periode kolonial. Meskipun merupakan pencapaian besar mengingat keterbatasan teknologi pada masa itu, proyek reklamasi lahan yang dilakukan setelah kemerdekaan bahkan lebih mengesankan. Reklamasi lahan dimulai pada tahun 1966 di Marine Parade untuk menampung populasi negara yang baru saja merdeka. Proyek ini adalah tahap pertama dari mega proyek multifase di pantai timur Singapura. Bukit-bukit di sekitar Singapura diratakan dengan menggunakan alat berat, dan tanahnya diangkut ke garis pantai melalui ban berjalan dan tongkang untuk proses reklamasi. Alih-alih menggunakan dinding laut tradisional untuk melindungi tanah reklamasi dari erosi, Singapura menjadi salah satu negara pertama di dunia yang menerapkan artificial headland breakwaters dalam skala besar. Struktur ini ditempatkan di sepanjang garis pantai dan berfungsi sebagai teluk alami yang meredam aksi gelombang. Sebanyak 405 hektar lahan berhasil direklamasi, dan blok-blok perumahan umum pertama dibangun di sana pada tahun 1972. Hal ini menjadikan Marine Parade sebagai kawasan perumahan pertama di dunia yang sepenuhnya dibangun di atas lahan reklamasi. Selama 2 dekade berikutnya, proyek ini menambahkan sekitar 15 sampai dengan 25 hektar lahan ke garis pantai, termasuk pantai untuk rekreasi. Saat ini, Marine Parade menjadi salah satu distrik perumahan paling diminati karena pemandangan lautnya yang indah dan fasilitas komersialnya. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Singapura mengambil langkah strategis dengan menarik investasi asing melalui pengembangan sektor manufaktur. Hal ini berarti kebutuhan lahan untuk kawasan industri pun meningkat. Antara awal 1960-an hingga pertengahan 1980-an, hampir 2.700 hektar lahan direklamasi dari rawa-rawa yang dulunya penuh dengan buaya di Jurong, dilanjutkan dengan tuas, untuk mendukung upaya industrialisasi Singapura. Namun, segera disadari bahwa reklamasi lahan di dekat daratan utama saja tidak cukup untuk memperluas industri, sehingga Singapura secara berani menciptakan sebuah pulau buatan dengan menggabungkan beberapa pulau kecil di lepas pantai barat daya. Melalui pekerjaan reklamasi, pulau-pulau kecil yang sebelumnya memiliki luas sekitar 990 hektar disatukan menjadi sebuah pulau besar seluas 3.000 hektar, yang kini dikenal sebagai Jurong Island. Proyek ini selesai pada tahun 2009 dan saat ini menjadi pusat industri kimia terintegrasi bagi beberapa perusahaan petrokimia terbesar di dunia, seperti ExxonMobil dan Shell.
Pada awal 1970-an, Singapura memulai proyek reklamasi lahan yang ambisius lainnya di kawasan Marina Bay untuk mendukung ekspansi tak terhindarkan dari pusat kota. Menjelang akhir 1990-an, sebanyak 360 hektar lahan strategis di Marina Bay telah tersedia untuk pengembangan. Hari ini, rencana ekspansi yang dirancang Singapura beberapa dekade lalu telah menjadi kenyataan. Marina Bay kini menjadi pusat kota baru yang mencakup pengembangan komersial, gedung perkantoran bertingkat tinggi, dan kondominium mewah, semuanya berlatar pemandangan indah tepi laut. Ikon terkenal seperti Marina Bay Sands dan Gardens by the Bay juga menjadi bagian dari Marina Bay, menjadikannya salah satu kawasan paling menonjol di Singapura. Namun, ekspansi besar-besaran ini juga memicu ketegangan antara Singapura dan negara-negara tetangganya. Fakta-fakta kontroversial tentang hal ini akan diungkapkan, tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan tombol notifikasi untuk melihat lebih banyak video menarik. Hingga saat ini, Anda mungkin sudah menyadari bahwa untuk mereklamasi lahan, diperlukan material untuk mengisi dasar laut. Material ini biasanya berasal dari tanah yang digali dari bukit di pedalaman dan pasir dari dasar laut sekitarnya. Namun, pada pertengahan 1980-an, Singapura menghadapi masalah besar. Sumber material mulai menipis karena jumlah bukit yang bisa digali sangat terbatas, dan pasokan pasir lokal semakin habis. Untuk mengatasi masalah ini, Singapura mulai mengimpor pasir dalam jumlah besar dari negara-negara tetangganya. Selama bertahun-tahun, kebutuhan pasir Singapura meningkat drastis, menjadikan negara ini sebagai importir pasir terbesar di dunia. Diperkirakan Singapura telah mengimpor setidaknya 517 juta ton pasir selama 2 dekade terakhir. Setelah air, pasir menjadi sumber daya terbesar kedua yang paling banyak digunakan di dunia. Selain untuk reklamasi lahan, pasir juga digunakan dalam sebagian besar proyek konstruksi, yang menyebabkan lonjakan permintaan terhadap komoditas berharga ini. Dengan konsumsi pasir dunia mencapai 50 miliar ton per tahun, persediaan pasir menipis pada tingkat yang mengkhawatirkan. Situasi ini diperburuk oleh perdagangan pasir ilegal, karena penambangan dan perdagangan pasir tidak diatur dengan baik di tingkat internasional. Pasir juga memiliki peran penting dalam lingkungan, seperti menyediakan habitat sehat bagi berbagai spesies dan melindungi dari erosi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kekhawatiran lingkungan yang serius telah disuarakan di tingkat internasional. Seiring ekspansi Singapura, wilayah negara-negara tetangganya justru menyusut karena pulau-pulau dan pantai-pantai mereka dihancurkan untuk menyediakan pasir bagi reklamasi lahan Singapura. Meskipun Singapura selalu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, isu pasir menjadi pemicu konflik diplomatik. Bahkan, ada tuduhan bahwa Singapura menyelundupkan pasir untuk memenuhi kebutuhan reklamasi lahannya. Sayangnya, nafsu besar Singapura terhadap pasir menyebabkan beberapa negara melarang ekspor komoditas tersebut ke negara tersebut. Pada tahun 2007, Indonesia melarang ekspor pasir ke Singapura dengan alasan bahwa penambangan pasir secara besar-besaran telah merusak lingkungan. Aktivitas ekstraksi pasir yang tidak diatur dengan baik telah menghancurkan beberapa pulau dan mengancam keberadaan 80 pulau kecil di dekat perbatasan Singapura. Ada pula rumor bahwa Indonesia menggunakan isu pasir sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi, karena beberapa pengusaha Indonesia melarikan diri ke Singapura untuk menghindari penuntutan atas kasus korupsi. Namun, ini adalah cerita untuk lain waktu. Kamboja memberlakukan larangan serupa pada tahun 2017 dengan alasan bahwa penambangan pasir dalam skala besar merusak ekosistem lokal. Dilaporkan bahwa Kamboja kehilangan beberapa pantai akibat pengerukan pasir yang berlebihan. Habitat alami kepiting dan ikan rusak oleh aktivitas penambangan pasir, yang menyebabkan penurunan populasi mereka. Akibatnya, mata pencaharian masyarakat nelayan setempat terdampak parah, dengan banyak yang jatuh ke dalam kemiskinan. Ada pula kecurigaan terkait penyelundupan pasir ketika PBB melaporkan bahwa Singapura telah mengimpor setidaknya 72 juta ton pasir dari Kamboja, jauh lebih besar daripada 3 juta ton ekspor pasir yang tercatat oleh pemerintah Kamboja. Baru-baru ini, pada tahun 2019, Malaysia memberlakukan larangan ekspor pasir ke Singapura. Malaysia mengambil langkah ini dengan alasan bahwa penambangan pasir telah merusak keanekaragaman hayati dan kondisi hidrologi badan air.
Larangan ini juga bertujuan untuk menghentikan penyelundupan pasir secara ilegal ke Singapura yang melibatkan pejabat Malaysia yang korup. Namun, secara luas dilaporkan bahwa Malaysia memiliki agenda tersembunyi di balik larangan ekspor pasirnya. Larangan ini diduga dimaksudkan untuk mengekang ekspansi tetangganya yang lebih sukses, terutama ketika Malaysia menyuplai 97% dari total impor pasir Singapura pada tahun 2018. Menariknya, pada tahun 2003 Malaysia pernah membawa Singapura ke Tribunal Internasional untuk Hukum Laut dengan tujuan menghentikan proyek reklamasi lahan yang dilakukan Singapura di dekat perairan teritorial Malaysia. Malaysia khawatir bahwa pekerjaan reklamasi tersebut merusak lingkungan lautnya, membuat navigasi sulit, dan mengganggu mata pencaharian para nelayan. Masalah ini akhirnya diselesaikan setelah para ahli internasional memastikan bahwa tidak ada kekhawatiran lingkungan yang signifikan. Saat ini, Singapura terus mengimpor pasir dari negara-negara lain seperti India, Myanmar, dan Filipina, sambil membangun cadangan pasir untuk keperluan darurat di masa depan. Pemerintah Singapura juga telah mengambil langkah untuk mengurangi ketergantungannya pada pasir untuk reklamasi lahan. Bahkan, Singapura telah meniru metode yang digunakan oleh Belanda dengan mengadopsi konsep empoldering untuk mereklamasi lahan. Untuk pertama kalinya, berbeda dengan metode tradisional yang menggunakan pasir sebagai pengisi, konsep empoldering melibatkan pembangunan tanggul sepanjang 10 km dengan ketinggian 6 meter di atas permukaan laut. Tanggul ini digunakan untuk menahan air dari area yang akan direklamasi. Setelah itu, kanal drainase dan sistem pemompaan air digunakan untuk mengontrol level air di area tersebut, menciptakan hamparan tanah rendah yang disebut polder. Empoldering secara signifikan mengurangi jumlah pasir yang dibutuhkan untuk reklamasi lahan. Dengan metode ini, seluas 810 hektar lahan akan direklamasi di Pulau Tekong, sebuah pulau kecil yang digunakan untuk pelatihan militer Singapura. Proyek ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2024. Reklamasi lahan tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang mengingat kekurangan pasir secara global dan dampaknya yang merusak lingkungan. Dengan mempertimbangkan hal ini, Singapura telah menjajaki cara-cara inovatif untuk memaksimalkan penggunaan ruang bawah tanah guna membebaskan lahan permukaan yang berharga untuk berbagai keperluan, seperti perumahan, ruang komunitas, infrastruktur transportasi, dan utilitas. Berbagai fasilitas seperti pusat perbelanjaan dan jalur pejalan kaki sudah terletak di bawah tanah. Pada tahun 2014, Singapura membuka Jurong Rock Cavern, fasilitas penyimpanan minyak komersial bawah tanah pertama di Asia Tenggara. Hal ini memungkinkan pembebasan lahan permukaan seluas 60 hektar. Tidak berpuas diri, Singapura terus mempelajari kemungkinan lain untuk memanfaatkan ruang bawah tanah, seperti pertanian perkotaan, pabrik industri ringan, dan pusat data untuk mengatasi kekurangan lahan. Selain itu, Singapura juga mempertimbangkan untuk membangun struktur terapung di perairan sekitarnya. Setelah keberhasilan pembangunan ladang solar terapung di waduk-waduknya, Singapura kini sedang menguji sistem panel surya terapung yang akan ditempatkan di laut dekat Pulau Jurong. Sebuah startup Singapura baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengembangkan properti terapung yang menawarkan hunian yang terjangkau dan berkelanjutan. Rumah-rumah ini dibangun secara modular dengan biaya yang relatif rendah, dilengkapi sistem manajemen air yang efisien, dan didukung oleh energi surya. Properti ini dijadwalkan diluncurkan pada tahun 2023. Studi juga sedang dilakukan untuk menilai kelayakan pembangunan jembatan terapung dan fasilitas penyimpanan minyak terapung. Dengan upaya tanpa henti Singapura dalam mengejar solusi atas keterbatasan lahan, tidak mengherankan jika beberapa ide inovatif ini akan membuahkan hasil dalam waktu dekat. Tanpa diragukan lagi, Singapura akan terus melanjutkan reklamasi lahan untuk memenuhi tuntutan ekonomi dan populasinya. Namun, negara ini juga menyadari pentingnya mencari alternatif yang lebih berkelanjutan, mengingat bahwa proyek reklamasi lahan yang agresif tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Tetapi, bagaimana Singapura melindungi lahannya dari negara-negara yang lebih besar di sekitarnya? Tonton video kami tentang seberapa luar biasanya militerisasi Singapura. Terima kasih telah menonton.